Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap. Kelas D, Sistem Informasi Manajemen. Kita mulai saja review jurnal internasional dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penggunaan pesan instans mobile dan sosial kapital, modal sosial. Hubungan langsung dan tidak langsung terhadap outcome karyawan. Kita punya waktu 45 menit dari jam 11 karena ini adalah Zoom-nya belum pro. Untuk kelompok 2 kami persilahkan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 izin memulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Mansur Syati Mursyid, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita bisa melakukan presentasi melalui Zoom meeting pada pagi kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, dari kelompok 2, izin memperkenalkan diri. Saya Amrina Wasyade dengan NIM 401231118 sebagai moderator dan pemateri pertama, serta ada teman saya. Silakan. Saya Devi Viralia. Saya Nur Adriani, belakang 088. Saya Deviuni dengan NIM belakang 103. Saya Mukti Wibowo dengan NIM belakang 091. Saya Mariatul Lutfia dengan NIM belakang 092. Saya Anisha Jara dengan NIM belakang 122. Saya Sabrina Karismasuri dengan 123098. Saya Ananda Sulistiani dengan NIM akhir 116. Saya Muhammad Lutfi terakhir 109. Saya Sri Hadianti, NIM akhir 127. Oke, sudah teman-teman. Sudah habis. Oke, baik, dari kelompok 2 izin memaparkan hasil review jurnal internasional yaitu yang berjudul Mobile Instant Message Use and Social Capital, Direct and Indirect Social with Employees Outcome. Arti dari judul Sistem Informasi Manajemen ini yaitu penggunaan pesan instan seluler dan modal sosial yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan hasil karyawan. Artikel ini dari artikel penggunaan pesan instan mobile atau biasa disebut use NIM. Yang artinya penggunaan pesan singkat mobile terhadap outcome karyawan. Jadi di sini variabel tujuannya yaitu outcome karyawan, teman-teman. Latar belakang dari jurnal ini menggarisbawahi adanya banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan media sosial dan modal sosial, serta bagaimana keduanya dapat mempengaruhi hasil kerja karyawan. Meskipun terdapat banyak temuan di dalam bidang-bidang tersebut, satu area yang kurang dieksplorasi adalah dampak dari penggunaan media baru, khususnya aplikasi pesan instan seluler
atau Mobile Instant Message atau biasa disingkat itu MIM terhadap media sosial dan hasil kerja karyawan. Jurnal ini diambil dari Jurnal Information and Management. Volume dan halamannya volume 54, halaman 90 sampai dengan 102, tahun terbitnya 2017, penulisnya Vivian C. Shera, Ronald E. Rich. Berikut yang bisa saya sampaikan selanjutnya kepada pemateri kedua. Latar belakangnya ada lagi. Monggo, Mbak. Oke, baik. Saya melanjutkan presentasi tentang jurnal ini, yakni latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini menggarisbawahi adanya banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan media sosial dan modal sosial, serta bagaimana keduanya dapat mempengaruhi hasil kerja karyawan. Meskipun terdapat banyak temuan dalam bidang tersebut, satu area yang kurang dieksplorasi adalah dampak penggunaan media baru, khususnya aplikasi pesan instan seluler atau mobile instant messaging tadi, terhadap modal sosial dan hasil kerja karyawan. Apa sih mobile instant messaging? Yakni adalah layanan pesan instan yang dapat dilakukan melalui perangkat seluler. Contohnya itu ada WhatsApp, Telegram, WeChat, dan lain-lain. Nah, dengan meningkatnya adopsi smartphone di berbagai negara, orang-orang lebih sering menggunakan aplikasi pesan instan atau MIM tadi untuk berkomunikasi. Tercatat juga bahwa pengguna smartphone di Amerika Serikat meningkat hampir 2 kali lipat antara tahun 2011 sampai 2015. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang bagaimana berkomunikasi melalui mobile instant messaging atau aplikasi pesan instan dapat memfasilitasi hubungan sosial dan mempengaruhi hasil seperti kinerja, pekerjaan karyawan, dan kepuasan kerja. Nah, secara keseluruhan, pesan instan seluler ini dapat berhubungan langsung dengan hasil kerja karyawan atau tidaknya, apalagi dengan kemajuan teknologi era sekarang. Baik, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Ananda sudah menjelaskan latar belakang dari jurnal internasional ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian jurnal tersebut. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pesan instan seluler atau yang disebut MIM dikaitkan secara langsung dengan modal sosial dan hasil kerja karyawan, dan secara tidak langsung dengan hasil kerja karyawan melalui modal sosial. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana MIM secara langsung dikaitkan dengan modal sosial dan hasil kerja karyawan, dan secara tidak langsung dengan hasil kerja karyawan melalui modal sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa penggunaan dan kemampuan MIM berhubungan positif dengan kinerja pekerjaan, kepuasan kerja, dan kepuasan hubungan, serta dengan modal sosial penghubung dan pengikat daring. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah modal sosial, penghubung, dan pengikat daring memediasi hubungan antara penggunaan dan kemampuan MIM, serta hasil kerja karyawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak siapa tadi Maria Lutfia telah menjelaskan tujuan penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan tentang subjek penelitian dalam jurnal internasional. Nah, di dalam subjek
subjek penelitian, penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan mobil instant message atau MIM seperti WhatsApp dan WeChat itu oleh generation Hong Kong untuk memahami bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi aspek-aspek sosial dan profesional dalam pekerjaan mereka. Nah, hasil kerja karyawan itu dapat dianalisis meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kinerja kerja seperti produktivitas dan pendapatan. Yang kedua yaitu kepuasan kerja seperti rasa puas terhadap pekerjaan dan posisi mereka. Yang ketiga yaitu kepuasan relation atau hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Nah, dalam penelitian ini juga, itu kita mengkaji bagaimana penggunaan MIM secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan model sosial atau social capital, itu baik dalam bentuk modal sosial penghubung dan modal sosial peningkat. Nah, dalam modal sosial penghubung itu kita didapati melalui relasi dengan kontak beragam atau orang-orang di luar lingkungan, seperti kenalan atau kontak profesional yang lebih luas. Nah, kalau yang model sosial pengikat itu kita bisa dapatkan melalui relasi dengan kontak teman dekat, keluarga, ataupun kolega kerja. Nah, dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih agen real estate sebagai subjek penelitian karena mereka sangat bergantung pada komunikasi secara efisien dengan klien serta kolega. Smartphone dan aplikasi pesan instan itu sangat umum digunakan dalam industri real estate untuk negosiasi dan koordinasi, serta Hong Kong memiliki tingkat potensi smartphone yang setinggi 87% yang menjadikan lokasi yang ideal untuk mempelajari dampak teknologi komunikasi terhadap pekerjaan. Baik, sekiranya cukup yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anisha sudah menjelaskan mengenai subjek penelitian dari jurnal ini. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dari jurnal ini, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk metode penelitiannya sendiri, itu melibatkan survei lapangan yang dilakukan oleh 2 asisten peneliti di kantor-kantor real estate di berbagai bagian Hong Kong. Mereka menggunakan kuesioner yang diterjemahkan bolak-balik antara bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dari total 277 agen real estate yang didekati, hanya 250 agen yang melengkapi kuesioner dan menghasilkan tingkat respons sebesar 90,3%. Setelah mengeluarkan 5 manajer tingkat atas yang tidak memenuhi kriteria, ukuran sampel akhir adalah 245 agen real estate yang semuanya melaporkan menggunakan telepon pintar untuk komunikasi sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam artikel jurnal halaman 94 nomor 4 bagian metode. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Selanjutnya ada dilanjut hasil penelitian dari review jurnal ini, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan pesan instan seluler atau MIM memiliki hubungan positif dengan hasil kinerja karyawan, termasuk kinerja pekerjaan, kepuasan kerja, dan kepuasan relasional. Studi ini dilakukan pada 245 agen real estate di Hong Kong dan menemukan bahwa yang pertama, ada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan MIM meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, terutama melalui kemudahan berbagi informasi dan komunikasi tepat waktu. Akan tetapi, fitur rekaman percakapan justru menurunkan kinerja. Yang kedua, ada penggunaan MIM dan fitur-fiturnya berkontribusi pada model sosial online, baik bridging atau menghubungkan kelompok maupun bonding, yakni memperkuat hubungan dalam kelompok. Model social bonding meningkatkan kepuasan kerja dan relasional, sementara bridging tidak berpengaruh pada hasil kerja. Yang ketiga, ada fitur
Meme yang paling sering digunakan yakni adalah WhatsApp. WhatsApp sendiri merupakan platform yang paling banyak digunakan dengan fitur utama seperti pesan teks, berbagi gambar, dan obrolan grup. Meskipun MIM meningkatkan efisiensi komunikasi, gangguan dan multitasking dapat menurunkan kepuasan kerja. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meme memainkan peran penting dalam meningkatkan komunikasi di tempat kerja, tetapi tidak secara langsung memediasi hubungan antara modal sosial dan hasil kinerja karyawan. Terima kasih, saya lanjutkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada rekan Dani telah memaparkan hasil penelitian dari review jurnal internasional ini. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama ada penelitian empiris yang mendalam. Jadi, jurnal ini didasarkan pada survei lapangan terhadap 245 agen real estate di Hong Kong. Nah, ini memberikan data empiris yang kuat mengenai dampak penggunaan pesan instan seluler atau MIM terhadap modal sosial dan hasil kerja karyawan. Lalu yang kedua ada analisis komprehensif tentang modal sosial. Jadi, jurnal ini mengkaji bagaimana penggunaan MIM berkontribusi terhadap dua jenis modal sosial, yakni modal sosial penghubung dan modal sosial pengikat. Lalu, jurnal ini juga mengkaji tentang bagaimana keduanya mempengaruhi kinerja kerja, kepuasan kerja, serta kepuasan relasional. Dan yang terakhir ada relevansi terhadap lingkungan kerja modern. Jadi studi ini relevan dengan tren komunikasi bisnis saat ini, terutama dengan meningkatnya penggunaan aplikasi pesan instan di lingkungan kerja. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi organisasi mengenai bagaimana teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja karyawan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, dari artikel internasional ini ada kelebihan penelitian yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Silakan. Baik, izin masuk. Selanjutnya itu ada kelemahan penelitian. Jadi yang pertama, terbatasnya sampel. Jurnal ini hanya meneliti 245 agen real estate di Hong Kong sehingga sulit digeneralisasi ke pekerjaan atau negara lain. Nah, jadi sulit digeneralisasi ke pekerjaan lain itu karena memiliki dinamika komunikasi berbeda, misalnya tenaga kerja, guru, atau pegawai kantoran. Yang kedua itu fokus terlalu sempit. Fokus jurnal ini hanya membahas MIM seperti WhatsApp, WeChat, dan lain-lain, tanpa membandingkan dengan media komunikasi lain seperti email atau tatap muka. Jadi, kita tidak dapat mengetahui apakah efek positif yang ditemukan dalam penelitian ini juga berlaku atau mungkin lebih kuat dalam media komunikasi lain. Yang ketiga itu, metode pengukuran lemah. Skala modal sosial yang digunakan disingkat sehingga bisa mengurangi akurasi. Tadi ini juga hanya menunjukkan korelasi, bukan hubungan sebab akibat. Jadi, studi ini hanya menemukan korelasi antara penggunaan MIM dan hasil karyawan, bukan hubungan sebab akibat yang kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara MIM dan hasil karyawan yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang kemudian ada hasil kurang konsisten. Jadi modal sosial penghubung tidak berhubungan dengan kepuasan kerja, padahal teori sebelumnya menyatakan sebaliknya. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hasil penelitian. Bisa jadi ada faktor lain yang berperan tetapi tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Yang terakhir itu tidak mempertimbangkan faktor lain. Faktor seperti budaya organisasi, jenis pekerjaan, atau dampak negatif MIM seperti gangguan kerja atau stres tidak dibahas. Jadi tidak ada gambaran lengkap tentang bagaimana MIM mempengaruhi pekerjaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi kelemahan penelitian review jurnal internasional. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan dari seluruh review jurnal internasional kelompok 2
yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, sebelumnya di sini saya Prawinda Mutiara Kolbu dengan NIM akhir 114 akan menyimpulkan materi dari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Nah, kesimpulan di sini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penggunaan pesan instan seluler atau MIM mempengaruhi modal sosial dan hasil kerja karyawan. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan MIM berhubungan positif dengan kinerja pekerjaan, kepuasan kerja, dan kepuasan relasional karyawan, terutama melalui modal sosial yang menghubungkan dan mengikat individu dalam jaringan profesional mereka. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua bentuk modal sosial berkontribusi secara signifikan terhadap hasil karyawan. Modal sosial penghubung tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan hasil kerja, sementara modal sosial pengikat lebih berkorelasi dengan kepuasan kerja dan hubungan interpersonal. Nah, lalu ada kesimpulan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nur Afriani izin melanjutkan kesimpulannya. Jadi selain itu, MIM ini tuh mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi kerja. Dalam penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup bahwa modal sosial memediasi hubungan antara penggunaan MIM tadi dan hasil kerja karyawan. Kemudian implikasi dari studi ini adalah bahwa teknologi komunikasi berbasis MIM dapat meningkatkan interaksi sosial dan efisiensi kerja. Tetapi efektivitasnya tergantung pada konteks organisasi dan bagaimana karyawan itu memanfaatkannya dalam membangun hubungan profesional. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat MIM tadi dengan mendorong kolaborasi dan membangun budaya kerja yang berbasis keterbukaan dan komunikasi yang aktif. Itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Oke, itu tadi dari review Jurnal Internasional Kelompok 2 yang bisa kelompok 2 sampaikan. Selesai sudah pemaparan review jurnal artikel dari kelompok 2. Selanjutnya ada sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini 9 menit lagi ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Atau saya pancing dulu dengan pertanyaan. Ada istilah yang menarik di sini, ada bridging sosial kapital dan bonding sosial kapital. Ini coba jelaskan perbedaannya apa beserta dengan contoh. Jadi ilustrasi contohnya bridging sosial kapital dan ilustrasi contoh bonding sosial kapital. Bedanya itu apa? Kemudian dari hasil riset itu aplikasi apa, aplikasi sosial apa, medsos apa, atau MIM apa yang paling banyak, paling sering digunakan. Apakah itu relevan dengan di negara kita atau tidak? Begitu pertanyaan pancingan dari saya untuk kelompok 2. Barangkali yang lain, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya?
5 menit lagi waktu kita habis. Baik, jika tidak ada yang bertanya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Tapi ini menurut kelompok kami ya Pak. Kalau salah mohon dibenarkan. Oke, saya Amrina Rusyada dengan NIM belakang 118 menjelaskan bahwasanya kalau bonding sosial capital itu mengacu pada hubungan sosial yang kuat dan era antara individu itu memiliki kesamaan. Seperti contohnya keluarga, teman dekat, atau kelompok yang memiliki latar belakang atau identitas yang sama gitu. Kalau bridging sosial kapital itu mengacu pada hubungan yang lebih longgar dan terbuka antara individu atau kelompok yang berbeda, yang mungkin memiliki latar belakang atau identitas yang tidak sama gitu. Lah, bonding sosial kapital ini, hubungan ini itu seringkali lebih intim dan memberikan dukungan yang lebih kuat secara emosional dan material. Kalau bridging social capital itu hubungannya itu mengacu pada akses kepada individu atau kelompok yang jaringannya lebih luas. Kalau tadi yang bonding itu kurang luas, nggak luas gitu. Kalau bridging itu lebih luas jangkauannya, informasinya yang lebih beragam, peluangnya yang lebih besar gitu. Terus bonding social capital tuh biasanya bisa memperkuat rasa solidaritas dan kohesi dalam suatu kelompok. Tetapi bisa membatasi akses ke informasi atau peluang di luar kelompok tersebut. Contoh dari bonding social capital adalah misalnya contoh hubungan dengan keluarga atau kelompok teman yang sangat dekat gitu, kayak ya ibu bapak, terus bestie gitu, kayak best friend. Terus bridging social capital itu seringkali mendorong kerjasama lintas kelompok dan berfungsi untuk membangun hubungan antar komunitas yang berbeda. Kalau tadi kan yang sama, ini berbeda. Contoh dari bridging social capital itu yaitu hubungan profesional atau teman dari latar belakang budaya yang berbeda. Kayak misal ke gitu, nggak dekat gitu. Lah, tadi kan pertanyaan Bapak juga ada yang media sosial mana yang lebih sering digunakan gitu. Menurut kelompok kami, eh, media sosial yang lebih sering digunakan, apalagi di Indonesia itu aplikasi WhatsApp, Pak. Karena kita kan sehari-hari kita menggunakan WhatsApp dari mulai grup kelompok, grup kelas, atau menghubungi satu sama lain jika kita lagi berjauhan itu kan WhatsApp. Kalau SMS itu kan sudah jarang orang yang menggunakannya karena sekarang kan lebih zamannya lebih modern, WhatsApp itu lebih apa ya? Lebih ada story lah atau ada panggilan video bahkan sampai bisa 9 orang gitu, Pak. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Apakah ada pembenaran atau apa? Baik, itu jawabannya cukup lengkap ya, banyak banget. Jadi artikel ini kan di Hong Kong ya, ternyata relevan juga dengan di Indonesia. Di Ya, Indonesia Pak. juga banyak pakai WhatsApp gitu. Yang belum saya temukan benang merahnya antara bridging dan bonding. Kalau dalam contoh medsos yang bridging apa, yang bonding apa, Amrina? Contoh media Kalau sosial yang contoh bridging, bonding. contohnya, kalau menurut saya itu sebentar, Pak. Kalau tadi kan bonding sosial capital itu kan yang lebih apa ya? Lebih merangkup gitu kan, kayak ya keluarga, teman dekat gitu. Itu mungkin bisa WhatsApp karena itu kan
cukup beberapa orang yang tahu nomor kita yang bisa menghubungi kita gitu Kak. Lah kalau yang bridging social capital itu kan jangkauannya lebih luas. Kalau menurut saya itu ada kayak Telegram, Facebook, soalnya kan TikTok gitu. Soalnya kan kalau kita nggak kenal pun, misal kita buka TikTok itu kan bisa FYP kan, FYP kan, apa itu sebutannya? Kayak kita bisa melihat postingan orang walaupun kita tidak saling mengikuti atau kita tidak saling memiliki nomornya seperti itu Pak. Mungkin itu menurut saya. Benar atau tidak Pak? Ya, cukup ya. Ya, dalam interaksi sosial, kalau bridging itu nggak terikat, kalau bonding itu terikat. Kayak arisan itu kan terikat. Tapi kalau sekedar interaksi aja nggak terikat. Kalau medsos hanya punya kontak saja, WA-nya saja, itu masih bridging. Tapi kalau sudah masuk grup, itu bonding. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Ya, silakan ditutup aja ya. Udah habis ini waktunya. Terima kasih atas paparan dari kelompok 2 yang sudah cukup bagus. Nanti akan saya dokumentasikan ini hasil dari diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.